Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama adik, belajar fisika yang mudah. Mudah-mudahan kembali jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin menunjukkan pembahasan radiasi benda hitam, tapi khusus untuk efek fotolistrik dan efek Compton. Lah, ketahui bahwa cahaya bersifat sebagai dualisme, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Nah, pada efek fotolistrik dan Compton inilah kita lihat bahwa cahaya nanti sebagai partikel. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan, yaitu efek fotolistrik, yaitu suatu fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai cahaya. Perhatikan gambar, itu ada katode, kutub negatif diberikan cahaya dengan energi E, kita anggap energi ambangnya yaitu W. Ada 3 kemungkinan, lihat keterangan yang kiri. Kalau energi cahaya lebih kecil daripada energi ambang, maka tidak akan terjadi efek fotolistrik. Nah, bila energi foton nomor B sama dengan energi ambang, di sini tepat akan terjadi efek fotolistrik. Nah, bila cahaya yang datang itu energinya lebih besar daripada energi ambang, maka akan terjadi efek fotolistrik, di mana elektron akan terlepas. Dalam hal ini, jadi yang menumbuk partikel elektron mampu menggerakkan partikel, itu berarti di sini cahaya berkelakuan sebagai partikel. Energi kinetik elektron yang terlepas, lihat rumus yang kanan bawah, EK max sama dengan energi foton dikurangi dengan energi ambang, atau EK max sama dengan H kali F min W. Nah, karena elektron adalah partikel, maka juga berlaku nanti energi kinetiknya. Lihat rumus yang merah, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di mana F adalah frekuensi foton, H tetapan Planck, W energi ambang, V kecil adalah kecepatan elektron, M itu massa elektron. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik dilanjutkan hubungan energi kinetik dan potensial penghenti atau stopping potensial dari hasil percobaan antara intensitas dengan kuat arus. Pada percobaan efek fotolistrik diperoleh bahwa kalau intensitasnya I, maka arusnya I kecil. Kalau intensitasnya dijadikan 2 kali, maka arusnya juga menjadi 2 kali. Demikian pula kalau intensitasnya dijadikan 3 kali, arusnya juga menjadi 3 kali. Jadi di sini intensitas berbanding lurus dengan, atau kuat arus berbanding lurus dengan intensitas. Jadi banyaknya elektron yang terlepas itu berbanding lurus dengan intensitas. Tapi ada suatu tegangan di mana tidak terjadi efek fotolistrik, tidak terjadi pengeluaran elektron. Itulah yang disebut dengan potensial henti atau stopping potensial, yaitu P0. Nah, lihat gambar yang kiri, hubungan antara frekuensi dengan stopping potensial yang berhubungan dengan energi kinetik maksimum. Lihat rumus yang kiri atas, itu energi kinetik maksimum itu sama dengan E kali P0. Di mana E itu muatan 1 elektron, 1,6, 10,19. P0 itulah stopping potensial atau potensial henti. Dari hasil percobaan, ciri-ciri efek fotolistrik diperoleh yaitu yang pertama, frekuensi ambang batas bervariasi menurut bahannya, berbeda untuk bahan yang berbeda. Kemudian, arus fotolistrik berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Atau bisa dikatakan bahwa elektron yang terlepas berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Berikutnya, baris kedua dari bawah, energi kinetik fotoelektron berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Jadi, energi kinetik tidak tergantung pada intensitas. Yang terakhir, potensial penghentian berbanding lurus dengan frekuensi dan prosesnya terjadi seketika. Jadi, begitu adik-adik, mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan. Lihat contoh soal berikut. Diketahui fungsi kerjanya W sama dengan
2 EP yaitu 2 kali 1,6 10 pangkat minus 19 yaitu 3,2 10 pangkat minus 19 Joule. Logam misalnya dengan cahaya panjang gelombang 200 nanometer, lambdanya 2 10 7 meter. Ditanyakan energi kinetik elektron. Jawab, ingat rumus sebelumnya, EK sama dengan HF min W. Masukkan angkanya. Yaitu EK HC per lambda min W sama dengan 6,6 10 34 kali 3 kali 10 8 per 2 kali 10 7 kurang 3,2 10 pangkat minus 19. Sederhanakan, diperoleh energi kinetiknya 6,7 10 pangkat minus 19 Joule. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Oke adik-adik, kita lihat contoh berikut. Fungsi kerja pengumpulan perak 4,73 EP. Bari W-nya 4,73 EP. Frekuensi minimum yang harus memiliki cahaya untuk mengeluarkan elektron dari permukaannya. Itu berarti nanti EK-nya 0. Jadi elektron tepat lepas. Itu berarti nanti energi foton sama dengan energi ambangnya. EK-nya sama dengan 0. Sehingga F-nya nanti adalah W0 per H. Lihat yang bawah. F0 sama dengan W0 per H atau W per H sama dengan 4,73 kali 1,6 10 pangkat minus 19 Joule per 6,626 10 pangkat minus 4 Joule sekon. Ketemunya 1,14 10 pangkat 15 S. Jadi begitu adik, tidak sulit. Kalau tepat lepas ingat energi foton sama dengan energi ambang. Mari kita simak contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lihat contoh yang lain. Permukaan fotolistrik mempunyai fungsi kerja 4 EP. Jadi W-nya 4 EP. Berapa kecepatan maksimum fotoelektron? Jadi P-nya berapa? Dipandu oleh cahaya yang frekuensinya F-nya 10,15 S. Ketahui F-nya 10,15 S. W0-nya 4 EP. 4 kali 1,6 10 pangkat minus 19. Jadi 6,4 10 pangkat minus 19. Ingat massa elektron 9 kali 10 min 1 kg. Hanya sama dengan 6,6 10 min 4 Joule sekon. Ditanyakan V-nya berapa? Jawab. Ingat rumus sebelumnya bahwa HF min W0 sama dengan EK atau H kali F min W0 sama dengan setengah MP kuadrat. Masukkan angkanya. Jadi 6,6 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 15 min 6,4 10 pangkat min 19 sama dengan setengah 9 kali 10 pangkat min 31 kali Pi kuadrat. Diperoleh Pi-nya yaitu 2,18 10 pangkat 5 meter per sekon. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh berikut. Selamat menyimak. Mari kita lihat contoh yang lain. Logam dengan fungsi kerja 2 EP, jadi W-nya 2 EP. Misalnya cahaya dengan panjang gelombang, lambdanya 200 nanometer, 2 kali 10 min 7. Berapakah besar potensialnya pendolnya berapa? H 6,10 min 34 Joule sekon. Laju cahaya 3,98 meter per sekon. Ditanyakan V0-nya berapa? Jawab, ingat rumus sebelumnya yaitu EK sama dengan HF min W. Sama dengan yang kanan bawah. EK sama dengan AC per lambda kurang W. Masukkan angkanya. 6,6 10 min 34 kali 3,98 per 2 kali 57 min 7. Min 3,2 10 min 19, ketemulah EK-nya 6,7 min 19 Joule. Ingat bahwa EK E kali P0, sehingga P0-nya adalah EK per E. Jadi 6,7 10 min 19 per 1,6 10 min 19, coret 10 min 19, ketemulah potensial intinya 4,2 volt. Jadi begitu adik, sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan penerapan beberapa daripada efek fotolistrik. Jadi kita lihat ada beberapa penerapan. Yang pertama digunakan untuk menghasilkan listrik di panel surya. Yang berikutnya sensor gerak dan posisi. Dalam hal ini bahan fotolistrik ditempatkan di depan LED ultraviolet. Yang ketiga sebagai sensor pencahayaan seperti yang digunakan pada ponsel pintar. Kemudian pada kamera digital dapat mendeteksi dan merekam cahaya karena memiliki sensor fotolistrik yang merespon berbagai warna cahaya. Berikutnya yaitu pada spektroskopi fotoelektron, sinar X. Kemudian sel fotolistrik digunakan dalam alarm pencuri. Berikutnya fotolistrik digunakan dalam pengganda foto untuk mendeteksi tingkat cahaya rendah. Berikutnya, 3 dari bawah digunakan dalam tabung kamera.
video pada masa-masa awal televisi. Kemudian perangkat penglihatan malam didasarkan pada efek berlistrik. Kemudian efek listrik juga berkontribusi pada proses nuklir tertentu. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan tentang efek listrik, di mana cahaya bersifat sebagai partikel. Jangan lupa mengerjakan soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa komen dan subscribe, like untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada efek Compton, yaitu cahaya juga sebagai partikel. Selamat menyimak materi berikutnya.